Ya, Shabbat Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Dan juga saudara yang bersama kami secara online ya, yang teman-teman jemaat atau semua sahabat-sahabat di Indonesia. Shabbat Shalom dari Bethlehem, ya, kota kelahiran Yesus Hamasyah. Ya, hari ini kita bersukacita, ya, kita ada di Bethlehem dan bersama dengan teman-teman pilgrimage, perjalanan ziarah. Jadi kita ada di Bethlehem pada malam ini, dan seluruh Israel Jumat malam Sabtu itu semuanya nggak ada kegiatan. Di pasar, dimanapun nggak ada kegiatan kecuali di rumahnya atau juga sedikit di sinagog, ya. Jadi kalaupun kita mau pergi ke sana, mau lihat ke tempat-tempat Ben Yehuda atau manapun, itu nggak ada kegiatan. Jadi karena itu lalu setelah mengalami hal itu, kita mengambil sikap bahwa kalau tidak ada kegiatan yang lain, kenapa kita harus membuat gitu ya. Lalu kita melakukan juga Erev Sabat seperti yang juga dilakukan oleh orang-orang Yahudi bahkan di seluruh dunia. Sementara kami juga di Jakarta sudah melakukannya ini sudah bertahun-tahun, ya. Jadi apa itu Erev Shabbat? Ya, barangkali saya ingin kasih introduksi supaya kita yang sama, ya. Jadi Erev Shabbat adalah petang Shabbat, adalah satu jamuan makan malam disertai dengan liturgi. Jadi saya pertama kali mengikuti Erev Shabbat itu tahun 1999. Waktu itu saya mengikuti Insight Israel Summer Course, ya, Insight Israel Summer Course. Lalu sebagai seorang gembala jemaat Kristen, saya ikut di situ, dan pada saat itulah saya baru tahu, ya, setelah mengembalakan beberapa saat jemaat yang ada di Bintaro, baru tahu bahwa orang Yahudi itu melakukan Erev Shabbat pada malam atau Jumat malam. Nah, sebagai seorang Kristen bangsa-bangsa, gambaran saya, ya, di lingkungan Kristen bahwa Sabat itu sesuatu hari yang tidak boleh ini, tidak boleh itu, banyak larangan. Ya, jadi kesannya tuh sepertinya Sabat itu adalah sesuatu yang suram. Itu bagi orang Kristen bangsa-bangsa. Tapi waktu itu di Jerusalem Center for Biblical Studies di Yerusalem itu dari banyak negara datang di sana hamba-hamba Tuhan, para pendeta, ya, gembala-gembala sidang, umumnya dari Ukraina dan Belarusia, dari Eropa Timur. Nah, lalu kemudian juga ada orang-orang Yahudi, dan juga di sana ada Dr. Joran Larsson, dia direktur dari Swedish Theological Seminary, jadi orang Kristen yang ada di Yerusalem, dan juga dengan Dr. Shlomo Hisak yang adalah pendiri dari Jerusalem Center for Biblical Studies and Research, ya. Jadi saya juga ada di situ, saya sendiri dari Indonesia, dan di situ saya melihat semuanya terang, dan kemudian meja diatur rapi banget, ya. Sepertinya itu seperti jamuan sedang menanti atau jamuan yang disiapkan untuk sesuatu upacara yang mewah, meriah begitu, ya, sama seperti Hotel Bintang 5, saya bilang begitu, ya. Jadi kemudian ada nyanyian, kemudian makan bersama, dan ada doa, ada memberkati anak, suami memberkati istri, istri memberikan bacaan Alkitab bagi suaminya. Dan saya terus terang pada waktu itu merasa terpukau gitu, ya, dengan apa yang mereka lakukan. Jadi di situ kita lihat bahwa suami itu bisa menjadi imam dalam keluarganya. Sementara di lingkungan Kristen itu biasanya pendeta yang begitu. Kalau suami disuruh begitu, dia pasti belum tentu bisa, gitu, ya. Tetapi waktu itu yang memimpinnya adalah
suami tentunya dari Jerusalem Center for Biblical Studies, tetapi itu pola itu ada di seluruh keluarga Israel. Dan pada saat itu juga semua anggapan saya bahwa Sabat itu sesuatu yang suram, sesuatu yang penuh larangan, itu gugur. Tidak pernah bisa dipertahankan lagi setelah melihat ada sukacita, ada nyanyian, bahkan ada semacam vokal group yang ditampilkan di sana, dan berubah sama sekali. Dan karena itu adalah satu hari keluarga, lalu saya merasa bahwa yang seperti ini diperlukan oleh keluarga-keluarga Indonesia. Lalu saya pulang ke Indonesia dan mulai melakukan itu. Itu tahun 1999, sampai sekarang itu lebih dari 20 tahun. Dan kita sudah melakukan itu. Jadi pada saat ini ya kita ada di Bethlehem, kita juga keluar pergi ke arah Israel, kita nggak bisa dapat apa-apa, jadi kita akan lakukan RF Syabat bersama di sini. Baik ya, kita akan mulai. Untuk ini saya duduk ya. Saya akan membaca dua ayat, cuplikan dua ayat, yaitu dalam bahasa Ibrani terus dalam bahasa Indonesia. Sakor et yom ha-syabat lekatso, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Keluaran 20 ayat 8. Syamor et yom ha-syabat lekatso, peliharalah dan kuduskanlah hari Sabat. Ulangan 5 ayat 12. Jadi Sabat itu mengingatkan kita akan tiga hal. Ada tiga hal yang berhubungan dengan hari Sabat, dan itu selalu setiap pekan kita merayakan Sabat, kita akan diingatkan akan hal itu. Barangkali saya akan minta anak-anak saya itu mengucapkan makna dari Sabat ya, tiga Sabat itu. Saya Yoel, coba sebutkan apa makna Sabat bagi kita sebagai orang percaya dalam Yesua. Yang pertama, Tuhan menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, boleh berhenti pada hari ke-7 yaitu Sabat. Yang kedua, tanda perjanjian antara Tuhan dan umat Israel. Yang ketiga, tanda perhentian di dalam Yeshua Mesias. Terima kasih. Jadi ada tiga hal. Yang pertama itu Tuhan menciptakan langit dan bumi 6 hari dan dia beristirahat pada hari ke-7. Itu kata Alkitab ya. Kemudian yang kedua, Sabat juga dipakai sebagai tanda perjanjian antara Adonai, antara Tuhan dengan Israel setelah mereka dimerdekakan dari perbudakan di Mesir. Lalu yang ketiga, Sabat juga adalah mengingatkan bahwa perhentian kita secara rohani itu, perhentian kita tuh ada pada Mesias. Jadi Sabat adalah satu bentuk perhentian, dan perhentian kita secara rohani adalah dalam Mesias Yesua. Jadi itu tiga hal itu relevan bagi kita orang percaya di dalam Mesias Yesua. Begitu ya. Jadi kita akan sekarang masuk ke ini disebut sidur, ini liturginya ini di lembaran ini. Bapak Ibu bisa mengikutinya. Sekarang kita mengikutinya, kita menyanyi Vesamru. Vesamru nei Israel et ha-syabat lason et ha-syabat ledorotam beritolam Bnei Ofein Bnei Israel Oti leolam Vesamru Bnei Israel et ha-syabat lason et ha-syabat ledorotam beritolam
כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת ויהי נפש, שבת ויהי נפש, שבת ויהי נפש, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורוtam ברית עולם. Barusan yang kita nyanyikan itu adalah Keluaran pasal 31 ayat 16 dan 17. Yang dalam bahasa Indonesia, bangsa Israel akan memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal antara aku dan orang Israel, maka inilah satu peringatan untuk selama-lamanya, sebab 6 hari lamanya Adonai menjadikan langit dan bumi, dan pada hari ketujuh ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Itu makna dari yang kita nyanyikan tadi. Sekarang kita masuk dalam berkat penyalaan lilin. Tadi sudah di sini. Sekarang tinggal di berkat. Ya, diucapkan berkatnya. Jadi penyalaan lilin ini adalah satu bentuk seperti peresmian Sabat itu mulai. Karena lilin yang menyala itu menyatakan kehidupan, bahwa Sabat itu tetap hidup, begitu ya. Itu dimulai dengan penyalaan lilin, dan itu dilakukan oleh seorang ibu. Ya, karena di sini nggak ada lilin ya. Ya, ini ada virtualnya. Ya, jadi kita lakukan secara virtual, lilinnya sudah menyala di sana. Saya akan membacakan berkatnya. Baru kata Adonai Eloheinu melech haolam asher kidesanu bemisfotah vetsifanu lehiot or legoyim venatan lanu Yesua mesikenu haor leolam. Diberkatilah Engkau Adonai Elohim kami, Raja semesta alam, yang menguruskan kami dengan perintah-perintahnya dan yang memerintahkan kami untuk menjadi terang bagi segala bangsa, dan yang memberi kami Yesua Mesias kami, terang dunia. Kita akan nyanyikan Shalom Aleichem di halaman 25. Shalom Aleichem Malachi Hasyaret Malachi Elyon Mimele Malachi Hamlaim Akados Baruhu Wahim la shalom, Alahim ha shalom, Alahi elyon. Malahi hamlahim hakados baruhu. Barhuni le shalom. Malachi Hashalom, Malachi Elyon, Malachi Hamlahi Makados Baruhu. Shehem Shalom, Malachi Hashalom, Malachi Elyon, Mimele Malachi Hamlahim Hakados Baruhu. Ya, lagu ini sebetulnya diangkat dari Mazmur 34 ayat 8, yaitu ketika
yang mengatakan bahwa malaikat-malaikat Tuhan ada bersama dengan orang yang takut akan Tuhan. Jadi orang yang melakukan perintah Tuhan itu dia disertai oleh malaikat-malaikat. Jadi dengan perkataan lain bahwa waktu kita melakukan perintah Syabat, malaikat-malaikat Tuhan ada di sini. Ya, itu kita percaya bahwa secara rohani sesuai dengan kitab suci Mazmur 34 ayat 8. Baik, kita sekarang masuk ke pembasuhan tangan. Ya, barangkali ini kita sudah lakukan ya. Jadi pakai mana? ini, pakai apa? Pakai tisu. Iya, kita ucapkan. Ya, kita akan melakukan pembasuhan tangan. Di sana kita ikuti saja teksnya sama-sama. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dekatlah kepada Elohim dan ia akan mendekat kepadamu. Tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Baru ata Adonai Elohim melech haolam asher kitshanu b'mitzvotav asifanu al netilat yadaim. Amin. Itu artinya barusan itu satu doa, diberkatilah Tuhan pencipta langit dan bumi, Raja semesta alam pencipta langit dan bumi yang memerintahkan kami untuk membasuh tangan. Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seperti tadi dikatakan oleh Bapak Gembala ya, bahwa kali ini kita merayakan Bethlehem. Jadi seperti kita ketahui bahwa Bethlehem itu adalah kota muslim. Meskipun juga ada orang-orang Kristen di sini, tetapi yang jelas tidak ada satu orang Yahudi pun yang tinggal di sini. Jadi sekarang meskipun kami melakukan RR Syabat ini, ya karena kami juga menginap di Bethlehem, jadi tidak mungkin juga kami membawa lilin dari mana? Dari Jakarta. Dari Jakarta dengan korek api ya, sehingga penyalaan lilinnya tidak ada. Kemudian pembasuhan tangannya juga tidak tersedia seperti itu. Tetapi kita bisa melakukannya dengan apa yang kita punya ya. Jadi kita tetap mau melakukan perintah Tuhan dengan apa yang kita punya, seperti itu ya. Jadi di sini tidak ada pembasuhan tangan, tetapi kita memakai tisu basah. Ya baik, kalau sudah ya, udah oke. Jadi ini jadi apa? Simbolisme ya, simboliknya. Baik, kita tadi sudah mengucapkan berkat dan sekarang kita juga mengucapkan berkat penutupnya. Sama-sama ada di sana. Ku serahkan tanganku kepada Mesias, harapan akan kemuliaan dan melayani hanya kepadanya. Amin. Dan itu kita memaksudkan itu. Ketika kita mengucapkan itu, memang tangan kita memang harus dipakai untuk melayani Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu dilakukan, itu diucapkan dan dilakukan dari hari ke hari. Baik, kita lanjutkan dengan kidus. Nah, ini mesti dibuka dulu ya. Aja. Ini anggur kana. Nah kita ini apa? Kita tuangkan dulu, nanti dibagi, baru nanti kita sama-sama pegang anggurnya dan kita minum ya. Sebelumnya dikasih berkat lebih dahulu. Ayo.
Dan RF Syabat ini ya, untuk supaya dipertegas, ini bukan perjamuan kudus ya. RF Syabat itu bukan perjamuan kudus, ini adalah jamuan Sabat. Jadi Bapak Ibu yang barangkali juga baru pertama kali, ini bukan perjamuan kudus, ini adalah jamuan Sabat. Dan ini dilakukan oleh Yeshua HaMashiach, oleh Tuhan Yesus Kristus sepanjang hidupnya. Karena keluarga Yeshua HaMashiach itu dibesarkan dalam keluarga Yahudi, Yosef dan Miriam itu Yahudi. Jadi mereka melakukan ini setiap minggu, setiap Jumat petang ya. Ya, baik, kita akan mengucapkan berkat terlebih dahulu. Kita pegang ini. Baru ata Adonai Eloheinu melech haolam Borai periha gafen. Amin. Besem Yeshua HaMashiach. Diberkatilah Engkau Adonai Elohim, Tuhan Raja semesta alam, yang memberikan buah anggur kepada kami. Mari kita minum. Ya. Lahim, hidup. Siapa yang baru pertama kali minum anggur kana? Ya. Ya, ini anggur kana manis ya. Ya, anggur juga melambangkan sukacita. Jadi anggur itu sukacita, karena itu anggur itu yang baik adalah yang ada hangatnya, ada alkoholnya. Jadi alkohol itu tidak dilarang oleh Alkitab. Yang dilarang itu adalah mabuknya, tapi anggurnya enggak ya. Dan ini akan berbeda dengan teman kita di sebelah sana yang sama sekali dia tidak memperkenankan alkohol sedikit pun. Jadi kalau kita lihat ini, maka Yeshua HaMashiach juga lakukan ini. Jadi itu semua di-preserve, semuanya diawetkan, dilestarikan, dan kita bisa lihat itu ada pada orang Yahudi pada abad 21. Oke. Sekarang kita akan lanjutkan dengan berkat roti. Berkat roti ini kita bisa dibantu ya ini. Oke. Saya mesti tunjukkan. Ya, ini saya ada roti beragi ya, roti yang biasa begitu, yang kita makan biasa. Sebelumnya kita akan memberi berkat atas roti ini. Baru ata Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lehem min haaretz. Amin. Besem Yeshua HaMashiach. Diberkatilah Engkau Adonai Elohim, Raja semesta alam, yang memberikan kepada kami roti.
atau gandum ya. Sekarang ini bisa dibagikan. Jadi ambil aja. Ya, ini ya ini ya dipotong ya. Potong ban. Kan tadi udah cuci tangan pakai tisu basah, jadi Kalau dimakan ya. Biasanya udah diberkati. Baik, Bapak Ibu yang sudah memegang roti boleh dimakan. Tadi kita sudah memberkatinya, artinya sudah berdoa tadi gitu ya. Tadi berkat itu adalah doa. Jadi kita boleh makan sama-sama. dia lewatin tadi. Di skip. Kalau ada yang mau nambah anggurnya, pada situ halal. Kalau udah, sudah. Ayo mau nambah anggur jangan malu-malu tuh. Anakku udah ambil sendiri. Oke. Nah, ngomongin aja. Tuh mau kan? Ayo silakan, ayo. Boleh. Nanti tidurnya nyenyak kata Pak David Lala. Ayo silakan. Boleh, maju aja. Ya. Oke. Ya baik, sekarang ini untuk bapak-bapak ya. Jadi di dalam RF Sahabat ini suami menghargai istrinya. Dan ini sesuatu kekayaan dalam rumah tangga bahwa suami itu menghargai istri. Itu dengan ungkapan yang jelas di depan sang istri. Jadi di dalam RF Sahabat itu dilestarikan dengan istilah Eset Hayil, berkat untuk istri. Itu halaman 20 berapa? 28 ya. Jadi untuk itu saya minta suami berdiri di samping istrinya. Seperti begini, istrinya tetap duduk, suaminya ini. Lalu saudara taruh tangannya di pundak. Jadi seperti satu yang ya akrab lah begitu ya, atau mesra juga boleh begitu ya. Jadi lalu kemudian kita akan membacakan satu bagian dari Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Itu versi panjangnya, tapi
di sidur ini, di liturgi ini kita ambil bentuk singkatnya, ayat awal dengan ayat akhirnya ya dari bagian itu. Kita baca bahasa Ibraninya dulu, kemudian bahasa Indonesianya. Jadi oh ya, juga anak-anak ya, maaf ya. Anak-anak juga berdiri kecuali ibu yang duduk. Hanya ibu yang duduk, anak-anak semua berdiri, suami berdiri. Dan ini satu bentuk penghargaan kepada istri atau ibu ya dalam keluarga. Ini satu value yang bagus ya. Jadi kita membacakan ini sama-sama, kita baca bahasa Ibrani dulu. Eset hayil milye mesah ferakok mi peni nimikrah batahbah lefba Allah fasyalal lo yesar gamutov ferorakok yome hayiha hanefehefel yofi isayirat Adonai hitit hal teniulah mi pareyadeha fi haleluha basyari ma'aseha. Sekarang bahasa Indonesianya, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah fana. Tetapi istri yang takut akan Adonai dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Nah, sekarang suami-suami, kiss your wife. Amin. Ya, ya, oke. Dan boleh duduk, silakan. Nah, sekarang giliran sang istri memberkati suaminya. Ya, baik ibu-ibu, ketika seorang istri memberkati suaminya, istrinya tidak perlu berdiri ya, cukup duduk saja. Dan kita akan bersama-sama membacakan Mazmur pasal 112. Ada 3 pilihan, Mazmur pasal 1, Mazmur pasal 112, dan Mazmur pasal 128. Dan pada malam hari ini kita akan bersama-sama membaca Mazmur pasal 112. Kita baca sama-sama ya. Berbahagialah orang yang takut akan Adonai, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya, sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat untuk selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan pada Adonai. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati, ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Amin. Ya, itu adalah satu dukungan ya dari seorang istri kepada suaminya dengan ayat-ayat firman Tuhan, dalam hal ini Mazmur 112. Dan ya, itu sesuatu yang positif juga yang perlu dilakukan dari saat ke saat dalam keluarga. Berikutnya berkat untuk anak-anak, nomor 9 ya, halaman 30. Dan di sini yang hadir itu anak-anak saya aja ya. Ada anaknya Buliot. Anak Buliot, betul ya. Anaknya Oh ya, anak Bu Bedi. Ya benar. Baik, jadi kita akan jadi gimana caranya? Barangkali anaknya itu mendekati orang tua duduknya. Coba.
Jadi ya beberapa ya Irina, Karen dan Yoel di depan, kemudian Lia dengan dengan Pak Is, ya, lalu Ibet dan Novia tentunya dekat ibu ya, dekat ibu. Oke ya, jadi oke. Kita jadi akan berdoa. Kemudian setelah itu kita baca kalimat berkat di sini. Jadi berdoanya itu terserah, pembukaannya itu dari masing-masing. Tapi kemudian apa yang ada di sini itu di kata-kata berkat itu selalu sama. Itu ditujukan kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Sesuai dengan apa yang tercatat di sana. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk anugerah Tuhan kepada kami, untuk pertolongan dan penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan dalam keluarga kami bersyukur, kami memuliakan nama-Mu. Dan kami juga bersyukur untuk anak-anak yang Tuhan berikan dalam keluarga kami, supaya mereka boleh dibesarkan dalam takut akan Tuhan, dibesarkan dalam kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan dalam keluarga kami. Dan kami mohon Bapak, taruh tangan-Mu atas setiap anak kami, dan bawa mereka kepada sasaran kehidupan yang Tuhan tetapkan bagi mereka masing-masing, supaya sama seperti Mesias Yeshua yang mencapai sasaran kehidupannya seperti yang ditetapkan oleh Bapa. Demikian anak-anak kami mencapai sasaran yang ditetapkan oleh Bapa dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami berdoa untuk Irena, Karen dan Yoel, bisa sebut namanya masing-masing. Dan kami mohon Bapak Engkau memberkati mereka. Dan segala berkat yang Bapak sudah sediakan dalam perjanjian Abraham, perjanjian Sinai, perjanjian yang diperbaharui di dalam Mesias Yeshua. Sehingga mereka boleh mengalami hal yang indah dalam kehidupan mereka, menjadi kesaksian, dan menunjukkan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri, tapi Tuhan yang selalu menyertai kami dalam keadaan apapun dan membawa kami kepada kemenangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dan kami juga mohon Bapak Engkau memberikan segala hal yang baik kepada anak-anak kami, jauhkan mereka dari segala sakit penyakit menular, berikan tubuh yang sehat. Kami menolak semua rancangan kutuk sakit penyakit atas mereka, kami batalkan di dalam nama Mesias Yeshua. Baik dari garis ayah maupun dari garis ibu, 40 generasi ke atas, kami batalkan di dalam nama Mesias Yeshua. Segala rancangan sakit penyakit, kebiasaan-kebiasaan buruk, kami tolak, kami sangkali dalam nama Mesias Yeshua. Dan kami juga mohon Tuhan berikan pergaulan yang sehat. Jauhkan dari orang-orang yang hanya ingin mencuri mereka dari penggambaran Mesias Yeshua. Jauhkan dari orang-orang yang hanya ingin merusak kehidupan mereka. Tapi bawa mereka kepada orang-orang yang berasal dari Tuhan, yang membangun kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menjadi kesaksian dalam generasinya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Bapa di surga. Kami juga mohon Tuhan Engkau memberikan kepada mereka segala bentuk kecerdasan, kecerdasan berbahasa, kecerdasan ruang dan gerak, kecerdasan logika, matematika, kecerdasan emosi, kecerdasan berkomunikasi. Sehingga melalui semua bentuk kecerdasan itu, mereka boleh hidup di atas rata-rata dan menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Bapa di surga. Nah, sekarang anak laki-laki, yaitu di sini Yoel, terimalah berkat Tuhan. Yesimka Elohim ke Efraim veki Manase. Kiranya Elohim akan menjadikan engkau seperti Efraim dan Manase. Engkau akan melupakan masa lalumu yang kurang menyenangkan. Engkau akan tetap berbuah sekalipun lingkunganmu tidak mendukungmu, karena buah-buahmu berasal dari Bapa di surga. Sekarang Irena dan Karen, ya anak perempuan, terimalah berkat Tuhan. Yesimak Elohim ke Sarah, Rivka, Rahel, Velea. Kiranya Elohim akan menjadikan engkau seperti Sarah, Rivka, Rahel, dan Lea. Engkau akan menjadi wanita-wanita bijak seperti yang tertulis di dalam Amsal 31
Engkau akan menjadi berkat dalam keluarga, masyarakat, dan jemaat. Dan engkau juga akan menjadi berkat bagi suami dan anak-anakmu kelak. Sekarang semuanya terima berkat Tuhan. Yevarekeka Adonai fiis mereka. Ya Adonai panaf eleka fekuneka. Yesa Adonai panaf eleka feyasem leha shalom. Adonai memberkati engkau dan melindungi engkau. Adonai menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Adonai mengangkat wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya Ruach Kodes akan memimpin langkah-langkah hidupmu dalam Mesias Yeshua. Amin. Ya, silakan kembali. Rasanya ini. Baik, kita lanjutkan dengan pembacaan Mazmur 23. Kita nyanyi ya, kita nyanyikan. Ini ada dalam bahasa Indonesia ada lagu yang pas untuk ini. Mazmur David atau Mizmor David, Mazmur 23 kita nyanyikan. Tuhan adalah gembalaku, kan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau mengulurkan tangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi aku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan mengikuti sumur hidupku, dan aku pun akan diam dalam rumah Bapa sepanjang masa. Ya, ini kalau menurut urutannya di saat ini itu sesudah nyanyi itu makan malam ya. Tapi tadi kita sudah makan malam, jadi ini kita bisa lewati. Atau kalau itu adalah satu acara jemaat yang mau dibuat banyak begitu, ini anggota-anggota jemaat itu bisa di situ juga diberikan ulasan firman Tuhan. Tapi kita akan lewatkan itu. Kalau di keluarga itu dua-dua renungan firman itu juga tidak ada. Makan malam ya ada, tapi tadi kita sudah lakukan. Jadi kita akan masuk ke berkat Hamason. Jadi berkat sesudah makan itu didasarkan kepada Ulangan 8 ayat 10. Di sana dikatakan bahwa kamu akan memberkati, akan bersyukur ya, akan bersyukur kepada Tuhan sesudah kenyang. Jadi Tuhan tidak minta umatnya itu
bersyukur kepada Dia dalam perut lapar. Jadi ada ayat itu ya. Mungkin kalau ada, saya nggak bawa kitab. Jadi Tuhan kita, Bapa kita di surga itu menghendaki umatnya bersyukur dengan perut kenyang. Dengan demikian artinya doanya itu sesudah makan. Doa sesudah makan. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa kita umumnya baik orang Yahudi maupun orang Kristen bangsa-bangsa sebelum makan sudah memberi berkat lebih dulu? Kenapa itu? Padahal Ulangan 8 ayat 10 mengatakan dengan perut kenyang kamu bersyukur, bukan dengan perut lapar gitu ya. Nah ini ternyata nih Bapak Ibu ya, ini sebetulnya dari tafsir kaum Farisi. Dia bilang begini, kalau dengan perut sudah kenyang aja kita bersyukur dan kita tahu bahwa Tuhan itu baik, mengapa kita kita tidak bersyukur walaupun dalam keadaan lapar juga gitu begitu ya. Itu logikanya begitu. Jadi karena itu lalu mereka mengatakan sebelum makan pun kita bersyukur karena apa yang diberikan Tuhan itu sesuatu yang baik dan Dia memberikan yang baik. Karena itu sebelum kita menikmati justru kita perlu bersyukur supaya kita menyatakan sikap hati kita kepada Dia itu dengan pujian gitu ya. Nah dengan tafsir itu lalu orang Farisi membuat ucapan syukur sebelum makan, dan karena perintah Tuhan itu sesudah makan dengan perut kenyang juga bersyukur, jadi 2 kali, sebelum makan dan sesudah makan. Nah kalau kita baca Injil, maka Yesus sebelum Dia membagikan 5 roti dan 2 ikan, Dia mengucapkan syukur. Orang Kristen, kita bangsa-bangsa mengikuti Yesua, bersyukur sebelum makan. Tetapi sebetulnya Yesua mengucapkan syukur sebelum makan itu ada di dalam kerangka ucapan syukur atau tradisi dari orang-orang Farisi. Jadi masa Farisi itu muncul kira-kira 200 tahun sebelum Yesua lahir. Jadi Yesua ada di dalam alur itu, bahwa waktu dia lahir, waktu dia besar, maka dia dibesarkan dengan mengucapkan syukur sebelum makan dan juga sesudah makan. Jadi dan Injil mencatat dia mengucapkan syukur sebelum makan, tapi sesudah makan pun orang Yahudi tetap bersyukur, sehingga ini jadi 2 kali begitu ya. Dan hal yang seperti ini saya lihat waktu di Jerusalem Center of Biblical Studies itu dilakukan oleh orang-orang Kristen dari Eropa Timur. Jadi mereka doanya 2 kali. Sebelum makan berdoa, sesudah makan juga berdoa lagi. Itu yang saya bingung waktu itu loh. Kenapa? Ternyata mereka justru lebih lengkap ya. Jadi dari awal sebelum makan maupun sesudah makan itu mereka berdoa. Oke, itu hanya komentar untuk hal ini ya. Kita sekarang karena kita sudah makan, maka kita akan mengucapkan Birkat Hamason, bersyukur sesudah makan. Tadi makannya sudah selesai, coba sekarang kita ucapkan, baca dalam bahasa Ibrani, kemudian kita baca lagi dalam bahasa Indonesia. Oke, coba, boleh Ibu Betty ya. Saya terus terang, memang ada lagunya, tetapi saya belum belajar. Silakan. Pelan-pelan ya. 1, 3. Baru atah Adonai Eloheinu melech Olam Hasan et haolam Tufu Hesed ufrahamim Hu noten lehem ekor basar Gilelam haston Uftufu hagadol Tamit lo kasar lanu Ve'atar lanu Mason leolam fa'e
Ba'afur semoa gadol Ibu esan ume Manes lakon Umeitif lakon Umekin mason Lekon Briotaf asel bara Baru ata Adonai Anetakon. Diberkatilah Engkau Adonai Dan rahmat-Mu, Engkau yang memberi makan segala makhluk, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Dalam kemurahan-Mu yang berlimpah, kami tidak akan pernah kekurangan makan karena kebesaran nama-Mu. Engkau yang memelihara dan baik kepada segala makhluk, serta menyediakan makanan untuk seluruh ciptaan-Mu. Diberkatilah Engkau yang menyediakan makanan untuk semua makhluk. Amin. Ya, baik. Nah, sesudah selesai itu, biasanya ada puji-pujian, jadi nggak langsung bubar, jadi tetap di sekitar meja makan, tapi mulai nyanyi ya. Kita juga bisa ambil waktu untuk nyanyi beberapa. Barangkali kita nyanyi Ose Shalom Bimromaf ya. Ose Shalom Bimromaf, Huya Ase Shalom Aleinu, Ve'akol Yisrael, Vimru Imru Amen. Ase Shalom, Ya Ase Shalom, Shalom Aleinu ve'alkol Israel. Ya Ase Shalom, Ya Ase Shalom, Shalom Aleinu ve'alkol Israel. Damai di tempat tinggi, turunlah atas kami dan seluruh Israel. Kami serukan amin. Dia memberi damai, Dia memberi damai, damai buat kami dan seluruh Israel. Dia memberi damai, Dia memberi damai, damai buat kami dan seluruh Israel. Coba kita nyanyi bawahnya, Hinematov Umanaim, itu diambil dari Mazmur 133. Hinematov Umanaim, Shefet Ahim Gam Yahat. Hinematov Umanaim, Shefet Ahim Gam Yahat. Hinematov, Hinematov, la 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 la. Hinematov, Hinematov, la 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 la. Hinggu indah persatuan antar sesama kita, bak urapan di kepala, meleleh turun ke jubah, bagai embun dari Hermon, mengalir turun ke Sion. Kesanalah berkat Tuhan, dilimpahkan selamanya.
dilimpahkan selamanya. Jadi kalau ini dinyanyikan dalam satu keluarga, biarlah ini menjadi dorongan untuk kita rukun, suami dan istri, dan juga orang tua dan anak, begitu ya. Karena kepada kerukunan itu yang ada dalam keluarga kita atau jemaat kita, Tuhan memerintahkan berkat. Amin. Itu kata firman Tuhan dalam Mazmur 133. Oke, kita nyanyi lagi yang bawahnya Sing Haleluya Adonai. Ya. Sing Haleluya Adonai. Sing Haleluya Adonai. Sing Haleluya. Sing Haleluya. Sing Haleluya Adonai. Sing Haleluya. Sing Haleluya Adonai. Sing Haleluya Adonai. Haleluya. Sing Haleluya. Sing Haleluya. Sing Haleluya Adonai. Sekarang kita bagi ya. Kita bagi suara wanita dengan suara pria itu kita bagi dua. Jadi barangkali yang pria lebih dulu, baru kemudian sing haleluya Adonai gitu ya. Terus sing haleluya baru wanita menyusul gitu ya. Udah tahu ya. Jadi kita bikin apa tuh namanya? Apa? Kanon. Kanon ya, kita bikin kanon. Jadi suara pria dulu, sing haleluya Adonai. Adonai. Haleluya. Haleluya. Sing haleluya. Sing haleluya. Sing haleluya Adonai. Sepertinya belum cocok ini ya. Jadi sing haleluya Adonai. Sing haleluya Adonai. Kita udah masuk ke bawahnya, sing ke bawahnya gitu ya. Jadi coba barangkali gitu. Tadi masuknya sepertinya kurang pas gitu ya. Coba ini Karon ya dengan Irena tolong ngelit yang kaum wanita ya, saya yang pria ya. Oke. Sama Pak John, ini soalnya yang paling kedengeran tadi. Sing haleluya Adonai. Haleluya Adonai. Sing haleluya Adonai. Sing haleluya. Sing haleluya. Sing haleluya. Sing haleluya. Sing haleluya Adonai. Haleluya Adonai. Sing haleluya. Sing haleluya. Sing haleluya Adonai. Udah cukup. Haleluya Adonai. Ya, oke. Terima kasih ya. Biasanya ini saya ngikutin yang biasanya dilakukan di keluarga Yahudi ya. Kalau saya lihat di sana di 20 tahun yang lalu, itu mereka setelah itu bikin tanya jawab ya. Ya oke. Ini tanya jawab, lalu tanya jawab apa aja tuh sehingga terjadilah komunikasi antara orang tua sama anak. Ini value-nya. Saya mau cerita ini seperti value-nya. Keluarga Yahudi itu dijaga ya imannya tuh melalui jamuan seperti ini. Jadi anaknya tanya, waktu itu dia umur 18 tapi dia tanya begini. Ya, saya kasih contoh ya, keluarga Yahudi itu Ariel Berkovich. Dia tanya begini, kenapa Rasul Paulus itu memerintahkan orang laki jangan memakai kerudung, tutup kepala waktu dia ini. Ya. Nah, itu sebenarnya ayat sulit. Dan saya rasa bahwa nggak semua orang Kristen itu akan bertanya pertanyaan seperti itu.
Karena apa? Karena orang Yahudi itu pakai kipa ya. Ini kan sesuatu di atas kepala. Kenapa Paulus bilang orang laki-laki kalau berdoa dia nggak boleh pakai tutup kepala, padahal orang Yahudi semuanya bikin begini. Dan Rasul Paulus itu juga seorang rabi gitu ya, dia pasti pakai begini kalau memang pada waktu itu normanya demikian. Lalu itu diberikan penjelasan ya yang bersifat teologis bahwa sesungguhnya bahwa yang kata Yunani yang dipakai adalah sesuatu yang menjuntai dari kepala ke bawah, seperti pakai kerudung. Jadi bukan kipas, tetapi kerudung. Kenapa laki-laki pakai kerudung? Karena lalu dibahas dari budaya orang Korintus, ternyata itu adalah gaya homoseks. Di zaman itu laki-laki pakai kerudung. Nah itu dibahasnya sampai begitu ya. Itu di dalam hubungan antara anak dengan orang tua. Dia bahasnya begitu. Dan saya yakin ya, diskusi seperti itu di tingkat orang yang sekolah teologi pun barangkali di sekolah teologi begitu. Tetapi ini terjadi di dalam keluarga Yahudi yang biasa gitu. Nah, jadi dari situ kita bisa belajar bahwa ada ada interaksi yang bagus ya di antara orang tua dan anak dalam hal memahami kitab suci. Ya, itu hanya cerita ya untuk kita melihat bahwa RF Syabat itu sambil makan ada liturginya, lalu ada nyanyi pujian kepada Tuhan, lalu ada tanya jawab, lalu itu jadi satu ibadah yang komplit begitu ya. Dan itu dilakukan setiap pekan, dan dengan cara itu Tuhan atau ya orang Yahudi itu memelihara imannya dan keluarganya. Baik, saya kira begitu Bapak Ibu, mereka satu introduksi ya. Bahwa kalau kita mau melakukan ini juga, saya sendiri melakukan di setiap Sabat di keluarga, dan ini membuat hubungan suami, istri, dan anak-anak tuh menjadi dekat gitu. Ya itu berkat dari RF Syabat. Baik, saya kira itu saja ya, kita akan akhiri. Atau ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan boleh? Nggak ada, oke. Ya, karena ini semuanya sudah ngantuk Pak Ben. Oh gitu. Kita mesti bangun pagi dan kita ya, harus mempersiapkan diri lagi untuk mulai jalan ya. Oke, kita akhiri dengan satu lagu yang kecil tuh di mana? Kita akan berdoa aja, langsung doa aja. Enggak, ini nyanyiin aja udah. Sangat besar anugerahmu. Ya, nih sangat besar anugerahmu nomor itu, dan sudah selesai gitu ya. Karena tadi udah ditutup sebetulnya. Oke. Ya kalau udah ditutup ya sudah ya. Ya ini kita nyanyi satu sangat besar anugerahmu. Ini. Ya. Udah nggak direkam kan? Sangat besar anugerahmu yang beri aku selamat. Dulu hilang, kini pulang, buta sekarang melihat. Amin. Shabbat Shalom. Tuhan memberkati. Ya. Ya, selamat beristirahat Bapak Ibu. Besok lagi kita bangun dengan segar ya, puji Tuhan. Shabbat Shalom.